PSSI bantah harga tiket timnas Indonesia termurah Rp550.000. Pada Selasa 14 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat, beredar di media sosial daftar harga tiket timnas Indonesia untuk kelanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Netizen berhasil masuk ke tautan yang menjual tiket timnas Indonesia dan menemukan 6 kategori tiket untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk yang termahal, Premium West dan ESG Dibanderol Rp1.250.000. Sementara yang termurah, Garuda Softstand dan Northstand di harga Rp550.000. Keempatnya terletak di tribun bawah. Bahkan seorang warganet lainnya yang sempat check out sudah mendapatkan invoice untuk pemesanan tiket timnas Indonesia dengan jumlah Rp1.025.830. Namun muncul pemberitahuan sell stock Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Masita, merespon terkait beredarnya narasi daftar harga tiket timnas Indonesia itu, yang meminta supporter untuk sabar menunggu harga tiket yang benar dirilis. VAR kali pertama dipakai di BRI Liga 1 berikan tendangan penalti untuk Persib. BRI Liga 1 2023-2024 mencatatkan sejarah. Untuk pertama kalinya VAR dipakai di Liga 1 Indonesia. Bali United menjadi korban pertama VAR. VAR mereview kejadian gelandang Bali United, Kadek Agung, yang menjatuhkan penyerang Persib Bandung, David Da Silva, di kotak penalti sendiri pada menit ke-51. Setelah berdiskusi dengan wasit VAR, Aidil Azmi dan asisten VAR Fajar Furkon, Heru Cahyono memutuskan untuk melihat monitor di pinggir lapangan. Sebelum mengambil keputusan, dengan keyakinan tinggi Heru Cahyono menganggap kotak Kadek Agung kepada David Da Silva sebagai suatu pelanggaran yang berbuah tendangan penalti untuk Persib Bandung. David Da Silva yang maju sebagai algo juga gagal memaksimalkan peluang emas Persib Bandung untuk unggul karena sepakannya berhasil ditepis oleh kiper Bali United, Edilson Maringga. Irak terancam oleng untuk lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Irak terancam oleng untuk melawan timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu karena pelatih Irak Jesus Casas masuk dalam kandidat pelatih timnas Korea Selatan bersama 3 nahkoda lainnya meliputi Stenol Gunes, Jesse March, dan Javier Aguirre. Dalam waktu dekat, Jesus Casas akan memimpin Irak menantang timnas Indonesia dalam partai kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat pada 6 Maret 2024. Jesus Casas juga telah meloloskan Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat menyapu bersih 4 pertandingan, termasuk membantai timnas Indonesia 5-1 dalam pertemuan pertama. Federasi Sepak Bola Korea Selatan masih mencari pelatih tetap untuk menggantikan Jurgen Klinsmann yang dipecat pasca Piala Asia 2023. Untuk sementara, tim berjulukan Taeguk Warriors itu ditangani Hwang Sun-hong. Target STY bersama timnas Indonesia bakal semakin tinggi usai kontrak diperpanjang. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah menjalin kesepakatan dengan PSSI mengenai kontrak baru. Kedua belah pihak sudah sepakat dengan kontrak hingga 2027. Sintayong memang berat dengan tambahan kontrak itu. Pelatih asal Korea Selatan itu melampaui 2 target yang diberikan PSSI. Sintayong harus diakui mampu meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Namun dengan kontrak baru nanti, tantangan yang harus dihadapi Sin tentu akan meningkat. Sintayong tak gentar dengan tantangan baru itu, apalagi ia memiliki niat mulia untuk terus pengembangan sepak bola Indonesia. Wasit dan persiapan VAR pada Championship Series BRI Liga 1 dikalibrasi langsung oleh FIFA. Laga Bali United menghadapi Persib Bandung dalam semifinal Championship Series BRI Liga 1 2023-2024 mencetak sejarah karena menjadi pertandingan pertama di kompetisi resmi yang menggunakan VAR. Memang sebelumnya sudah dilakukan uji coba saat final EPA Liga 1 U20 di Stadion Manahan Solo beberapa waktu lalu. Namun tekanan sebenarnya ada di pertandingan Bali United menghadapi Persib Bandung. Pada sore hari sebelum pertandingan, teknisi VAR masih melakukan kalibrasi. Nantinya di dalam mobil VAR akan ada 3 orang, yaitu wasit VAR, asisten wasit VAR, dan operator. Dengan adanya VAR yang diterapkan untuk pertama kalinya, Hanif Marjuni mencoba untuk meyakinkan jika VAR bisa meminimalisir kontroversi. Itu sebabnya PT LIB dan juga PSSI sudah melakukan sosialisasi kepada Bali United, Borneo FC, Madura United, dan Persib Bandung terkait VAR. Pelatih Filipina siapkan 8 pemain keturunan baru. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet tengah menyiapkan kekuatan besar dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan untuk menghadapi timnas Indonesia pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut jadwal, timnas Filipina akan melakukan pertandingan terakhir di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada 11 Juni 2024. Sebelum partai terakhir ini, The Atlas julukan timnas Filipina akan terlepas
terlebih dahulu bertandang ke markas timnas Vietnam. Menurut jadwal, duel ini akan bergulir di Stadion Mahidin Hanoi pada 6 Juni 2024. Menjelang dua partai ini, jajaran tim pelatih yang dikepalai Tom San Viet tengah berburu kekuatan tambahan. Ada banyak pemain keturunan yang ditemui sang juru taktik untuk menjalani proses naturalisasi. Setidaknya ada 8 pemain keturunan Filipina yang tengah diproses. Mereka adalah Rafael Obermeier, Anthony Markanich, Joseph Baichai, Siga Bailey, Dylan Demonik, Johannes Elven, Bernd Martin Christensen, dan Adrian Ulgelvik. Sintayong kasih kisi-kisi kapan Martin Paes bisa gabung timnas Indonesia. Martin Paes sudah resmi menjadi WNI. Penjaga gawang kelahiran Belanda itu sudah menjalani sumpah janji setia di Jakarta pada April lalu. Namun sampai saat ini belum jelas apakah Martin Paes bisa segera membela timnas Indonesia atau tidak. Sebab proses kepindahan federasi Paes masih terus berlangsung. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak bisa memberikan jawaban pasti ketika ditanya kabar terkini mengenai Martin Paes. Sin bahkan mengaku harus berhati-hati berbicara mengenai hal itu. Sintayong meminta publik untuk menunggu hingga akhir Mei 2024 untuk melihat kepastian kabar mengenai proses perpindahan federasi yang dilakukan Martin Paes. Lebih lanjut, Sintayong juga berharap masyarakat memberikan doa dan dukungan agar Martin Paes bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Disponsori pinjol, Persib Bandung jadi sorotan di media sosial. Persib Bandung tengah menjadi sorotan di media sosial karena tim berjuluk Maung Bandung itu disponsori perusahaan pinjaman online atau pinjol. Pinjol yang akan mensponsori Persib untuk Liga 1 2024-2025 itu adalah Ada Kami. Nantinya perusahaan pinjol tersebut akan terpampang di jersey utama Persib pada musim depan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perusahaan pinjol yang menjadi sponsor utama Persib itu. Ada Kami yang dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hanya saja netizen di media sosial menganggap Persib seakan mengajak para supporter mereka untuk melakukan pinjaman, sebab tentu nantinya Persib akan mengiklankan Ada Kami di sepanjang musim 2024-2025 mendatang. Pihak Persib sejatinya sudah menghimbau untuk melanjutkan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan. Namun postingan tersebut tetap kena serang oleh para pecinta sepak bola tanah air, khususnya bobotoh.